Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gita Isni Ramawati. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Apa sih materi yang akan saya bahas? Yaitu materi yang akan dibahas kali ini yaitu komunikasi bisnis, dan ada juga komunikasi internal dan eksternal. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu komunikasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri itu secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita akan bahas materi yang ditunggu-tunggu yaitu tentang komunikasi bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Bisa juga diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Oke, kita lanjut ke pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Saya mengambil pendapat William Alby tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Jadi, komunikasi bisnis itu sendiri bisa disimpulkan sebagai suatu gagasan atau pertukaran informasi yang melibatkan dua orang atau lebih dari dua orang. Komunikasi bisnis juga ada istilah verbal dan non-verbal loh. Apa sih maksudnya? Oke, kita akan bahas tentang verbal dulu ya. Kalau komunikasi verbal tuh seperti mendiskusikan gagasan atau ide, lalu pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan. Oke, kita akan bahas yang non-verbalnya. Menurut data laporan psikologi komunikasi, lebih dari 90% disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu bahasa tubuh dan nada bicara. Selanjutnya, ada yang terakhir, komunikasi tertulis. Contohnya itu sering dipakai zaman sekarang. Bisa dipakai dimanapun, bisa kapanpun, yaitu seperti email, surat, laporan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan bahas komunikasi internal. Oke, kita masuk ke pengertian komunikasi internal. Sederhananya adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh orang dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Dalam organisasi, komunikasi internal bisa berupa komunikasi interpersonal atau antara dua orang atau lebih, atau komunikasi kelompok lebih dari 3 orang. Tahu nggak sih, komunikasi internal seringkali ditunjukkan untuk memelihara hubungan harmonis antar karyawan agar mereka merasa dihargai dan ikut memiliki perusahaan. Dan kita masuk ke komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal terjadi saat perusahaan atau organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal atau publik di luar perusahaan. Lalu menurut Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif dalam buku Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak 2021, komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan organisasi atau perusahaan kepada publik. Saya juga akan memberikan contoh komunikasi eksternal. Apa aja sih contohnya? Yaitu jumpa pers, bakti sosial, dan pameran. Nah, itulah kira-kira gambaran tentang komunikasi bisnis. Oke, kalian udah tahu kan apa itu komunikasi? Nah, di sini saya akan menyimpulkan yang tadi kita bahas. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, lalu melibatkan dua orang atau lebih. Setiap gagasan atau masukan harus diterima. Lalu, hanya 90% yang melakukan interaksi komunikasi nonverbal. Biasanya, komunikasi terdapat dalam organisasi atau suatu perusahaan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang komunikasi bisnis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.